Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yajuzu lahuma ailil aqidaini syartu khiyarin lahum aw li ahadihima fi kulli bay'in fihi khiyaru majlisin illa fima yu'taqu fihi al-mabi'u fala yajuzu syartuhu li mushtarin lil munafati. Waqala dikatakan bagi dua belah pihak diperbolehkan mengikat syarat tetapnya khiyar jual beli untuk kedua belah pihak atau salah satunya pada setiap jual beli yang ada khiyar majelisnya, kecuali jual beli sesuatu yang kemudian sedianya dimerdekakan. Misalnya membeli budak yang itu adalah ayahnya sendiri. Waqala, maka di sini tidak dibenarkan mempersyaratkan adanya khiyar untuk pembeli karena menyebabkan terjadinya dua hal yang saling mentiadakan bertentangan. Itu kemarin sampai di situ. Wa qala wa fi ribawiyin wa salmin fala yajuzu syartuhu fihi ma li ahadin lishtiratil qabdi fihi ma fil majlisi. Wa qala, dan kecuali pada jual beli riba dan salam pesanan, untuk dua hal ini tidak boleh mensyaratkan adanya khiyar bagi salah satunya karena disyaratkannya penerimaan ma'qud alaihi pada majlis akad yang dua ini. Wa qala salasata ayyamin fa aqalla bi khilafi ma law atlaqa aw aktsara min salasati ayyamin. فإن زاد عليها لم يصح العقد من حين الشرط للخيار سواء أشرط في العقد أم في مجلسه. Halaman 185. Ya. Khiyar syarat itu paling lama adalah 3 hari terhitung sejak dipersyaratkannya, baik dipersyaratkan sewaktu akad atau di majlis akad. Lain halnya jika disebutkan secara mutlak tidak menjelaskan berapa lama atau disebutkan lebih dari 3 hari. Maka bila lebih dari 3 hari akadnya tidak sah. Ini jual beli. Wal milku bil mabi ma tawabihi fi muddatil khiyali liman infarada bi khiyarin min ba'i'in wa mushtarin thumma in kana lahuma fa mawqufun fa illam tammal bai'u bana annahu li mushtarin min hinil aqdi wa illa fa li ba'i'in. Hak milik barang jualan berikut segala manfaatnya di waktu khiyar berlangsung adalah pada pihak yang masih mempunyai khiyar bagi penjual maupun pembeli. Jika khiyar pilihan itu masih ada pada keduanya, maka barang itu mauquf, terhenti. Ya. Bila telah dilaksanakan jual beli, maka jelas barang itu adalah milik pembeli sejak akad. Kalau tidak, maka milik penjual. Waqala wa yahsulu faskhun lil aqdi bi muddatil khiyari binahwi fasakhtul bai'a
kastarja'tul mabi'a wa ijazatun fiha bin nahwi ajastul mabi'a ajastul bai'a kawa amdaituhu. Kerusakan akad di masa khiyar terjadi dengan semacam kupasahkan jual beli, lepas ya, sebagaimana barang jualan saya tarik kembali, sedang pelestarian akad selama khiyar terjadi dengan semacam ku lestarikan jual beli sebagaimana ku lestarikan jual beli. Wa tasarrufu fi muddatil khiyari biwaqin wa itqin wa bain wijaratin wa tazwijin min ba'in faskhun wa min mushtarin ijazatun lisyira'i. Pentasarufan menggunakan dengan cara mensetubuhi budak budak amah itu budak perempuan. Artinya dulu ada jariah, ya, memerdekakan, menjual, menyewakan dan mengawinkan yang dilakukan oleh penjual di masa khiyar adalah berarti penggagalan akad. Kalau dilakukan oleh pembeli maka berarti pelestarian akad. Wa qala wa yasbutu li mushtarin jahilin bima ya'ti khiyarun fi raddil mabi'i bi dhuhuri aibin qadimin munkisin qimatan fil mabi'. Bagi pembeli yang belum mengetahui adanya cacat sejak semula pada barang yang bila menurunkan nilai harganya adalah punya hak khiyar untuk mengembalikan barang itu disebut khiyar aib. Ya, jadi khiyar aib jual beli walaupun kapanpun kalau ada aibnya itu dikembalikan. Ya, itu hak si pembeli. Wa kadzalil ba'i bi dhuhuri aibin qadimin bis saman. Demikian pula khiyar aib bagi penjual dengan adanya cacat sejak semula pada barang pembayarannya, uang dan sebagainya. Wa asarul awwala li anna al-ghaliba fi thamani al-inbitatu ya. Fayaqillu fihi dhuhurul aib. Para ulama mengutamakan yang pertama khiyar aib bagi pembeli, ada cacatnya. Karena pada galibnya barang umumnya pada barang pembayaran itu telah terjelaskan lebih lanjut, maka karenanya jarang sekali ada cacat yang dimaksud. Maka jual beli itu hati-hati, timbangannya, takarannya, bentuknya, syarat-syarat mesti bertahu semuanya itu. Ya. Wal qadimu ma qarana al-aqda aw hadatsa qabla al-qabdi wa qad baqiya ila al-fasxi walau hadatsa ba'da al-qabdi fala khiyar lil mushtari. Yang dimaksud cacat sejak semula adalah cacat yang terjadi bersamaan waktu akad atau terjadi sebelum diserah terimakan dan masih ada terus sampai penggagalan akad. Kalau terjadi setelah diserah terimakan maka tiada hak khiyar bagi pembeli. Wa huwa kastihadatin wa nikahin li amatin wa sariqatin wa ibaqin wa zinan min raqiqin ay bi kullin minha wa illam yatakarrar wa taba dzakaran kana aw unsa wa baulin bi firashin in i'tada wa baghas abasinin wa bakharin wa sunanin mustahkimaini. Cacat itu misalnya adanya berpenyakit istihadah atau bersuami bagi budak amah
Amah itu artinya budak perempuan. Adanya budak lelaki atau wanita itu curian atau pelarian atau pezina sekalipun tidak berulang-ulang dan telah taubah, atau adanya masih suka kencing di tempat tidur tuh, sedangkan telah berumur 7 tahun, atau berpenyakit senantiasa mulut berbau busuk atau ketiak berbau busuk. Itu ada tuh aibnya nama jual beli tentang itu manusia dulu dalam satu peperangan ya. Wa min uyubir raqiqi kaunuhu namaman ya, namman ma au syattaman au kadzaban au akilan litinin au syariban linawi khamrin au tarikan lis-salati ma lam yatub anha au asam au ablaha au mustakkar rukbataini au radqa au hamilan fi adamiyatin la bahimatin au la tahidu man balagat 20 sanatan au ahadu sadiyaiha akbaru minal akhar. Termasuk kecacadan budak yaitu adanya suka adu domba. Bukan anaknya, budak ni apa, hamba dulu ya. Suka memaki budak ya. Suka berdusta, pemakan tanah, peminum minuman keras, meninggalkan salat selama belum bertaubah, tuli, tolol, berkaki pengkar, parjinya tertutup daging. Ini aib semua ya. Keadaannya hamil bagi manusia, bukan binatang hamil, atau tidak haid sedang telah umur 20 tahun, atau buah dadanya besar sebelah. Ya, jawab begitu diperhatikan agama ya. Jadi wanita tidak haid itu aib juga. Ya, itu orang hamba tuh, apalagi orang yang merdeka macam kita. Tak datang bulan sama sekali. Sayangkan itu tak bakal dapat anak, sedangkan yang datang bulan saja belum tentu dapat anak, apalagi tak datang bulan sama sekali. Itu dalam hadis ya. Wa jimahin li hayawanin wa 'adhin wa rumhin wa kaunid dar manzilatal jundi aw kaunil jinni musallatina ala sakiniha birrajmi awil qaradati masalan tur'a zar'al ardi. Termasuk cacat lagi yaitu kepada keadaan binatang, kendaraan tidak mau dikendarai, binatang itu suka menggigit atau menyepak. Termasuk juga keadaan rumah ditempati serdadu atau didiami jin yang mengganggu penghuninya. Dan termasuk juga yaitu keadaan bumi banyak kera-keranya yang suka memakan tanamannya. Itu aib. Jadi kalau ada kita usah dibeli. Tuh. Jadi tahu rumah ada penunggunya, ada tuh ya masalahnya. Wa qala wa yathbutu bi taghririn fi'liyin wa huwa haramun litadlisi wa dharari katasriyatin lahu wa hiya ayyatruka halbahu muddatan qabla bai'ihi liyuhimal mushtariya kasratal laban wa taj'idi sya'ril jariyati. Waqala dikatakan khiyar aib itu celah, tidak boleh dibalikkan. Juga ditetapkan untuk pembeli dengan adanya taghrir ya fi'li
membuat barang sedemikian rupa sehingga pembeli mudah tertipu. Tuh, ada orang ya yang justru haram dilakukan karena membuat tidak jelas dan madarat. Misalnya dengan cara tasriyah, yaitu susu binatang tidak diperah ya selama beberapa lama sebelum dijual agar pembeli mengira bahwa binatang itu banyak air susunya. Atau dengan cara ya mengeriting rambut budak wanita. Tuh, kalau budak itu kan jadi penipuan tuh di mana-mana saja ada. Ya, jadi kita dalam fikih mesti diperhatikan. Itu jelas akan terjadi kembali nanti ya tak? Kenapa tuh? Diam-diam tak paham ya? Syukurlah. Ada yang mau bertanya tuh? Hah? Wa qala la khiyara bi ghubnin fahishin kadhanni mushtarin nahwa zujajatin jauharatan litaksirihi bi amali bi qadiyati wahmihi min ghairi bahthin. Tidak ada khiyar aib lantaran kerugiannya sendiri. Misalnya pembeli mengira kaca itu adalah mutiara. Karena gegabahnya sendiri melakukan sesuatu menurut wahamnya, perasaan sangkanya dengan tanpa menyelidiki dahulu. Nah, tuh jadi belajar hati-hati juga ya. Wal khiyaru bil aibi walau bi tasriyatin fawriyun fayabtulu bit ta'khir bil 'udhrin. Ya, khiyar aib jual beli ada celahnya ya. Walaupun yang karena tasriyah adalah dilaksanakan seketika itu juga, maka khiyar menjadi batal sebab menunda pelaksanaannya tanpa ada uzur. Jadi kalau beli buku ini ada aib boleh dikembalikan, atau beritahu saya dalam 3 hari saya periksa dulu ya, kalau ada aib saya kembalikan, itu semestinya. Tapi kalau terlalu panjang waktu tak bahaya kita kembalikan tersebut itu karena ada celahnya ya. Beda kalau telur 2 hari dibeli tak bisa lagi balikan, ada aibnya. Lain itu ini cepat rusak ya. Wa qala wa yu'tabaru al-faru 'adatan fala yadurru salatun wa aklun dakhala waqtuhuma wa qada'u hajatin wa la salamuhu 'ala al-ba'i bi khilafi muhadatatihi walau alimahu lailan falahu ta'khiru hatta yusbiha. Wa qala seketika di sini adalah diukur menurut penilaian adat kebiasaan, maka tidaklah mengapa bila diselai ya dengan salat diselingi, atau makan yang telah tiba saatnya, atau dengan buang air, atau dia diselai dengan ucapan salam pembeli kepada penjual bukan percakapannya. Dan bila cacat diketahui di waktu malam, maka pengembaliannya boleh dilakukan setelah pagi hari. Terus juga jual beli itu ya, kita tidak asal jual beli udahlah. Nah itu yang halal itu. Gimana jual haram, jual najis? Ya parah lagi masalah itu. Wa yu'daru fi ta'khirihi bi jahlihi jawazar raddi bil aibi in qaruba ahduhu bil islam aw nash'a ba'idan anil ulama wa bi jahli fawriyatihi in khafi alaihi. Wa qala pembeli yang menunda pengembalian barang karena belum tahu diperbolehkan pengembaliannya karena cacat adalah dianggap uzur jika baru saja ia mengenal Islam atau hidup di tempat
berjauhan dari ulama. Demikian pula jika tidak tahu harus dikembalikan seketika jika cacat itu belum jelas baginya. Ya. Kalau sekarang apa? Ada lagi hutan, orang beli di HP, di online, jangan-jangan dan lagi ada semua tentang hal itu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tersebut lebih diperhatikan lagi tentang jual beli tersebut itu. Nah, yang bertanya itu, ini kalau sudah balik nanti baru bertanya ya. Wa qala summa in kana al-bai'u fil baladi raddahul mushtari binafsi aw wakiluhu alal bai' aw wakilihi. Kemudian bila penjual itu berada di daerah yang sama, maka pembeli sendiri atau wakilnya mengembalikan barang cacat tersebut kepada penjual atau wakilnya. Walau kana al-bai'u ghaiban 'anil baladi la wakila lahu biha rafal amra ila al-hakim wujuban wa la yuakhiru li hudurihi. Apabila penjual itu atau wakilnya tidak ada di tempat daerah yang sama, maka pembeli wajib supaya melaporkan urusannya kepada hakim. Ia tidak boleh menunda pengembaliannya sampai penjual datang kembali. Ya kita jual beli sudah ada notanya itu. Barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Itu kan tidak boleh di agama. Itu namanya mengibiri konsumen. Tidak boleh, ya tak? Nanti kita kan ya namanya beda pula. Apalagi cuman jual beli nota, ditanda tangan nanti dia ngisi atau parah lagi, ya tak? Nah, Faida ajaza 'anil inha'i li nahwi maradin ashhada 'alal fasli fa in ajaza 'anil ishhadi lam zalzamhu talaffuzun wa 'alal mushtari tarku isti'malin. Wa qala apabila tidak bisa mengadukan urusannya karena misalnya sakit, maka wajib mempersaksikan pasahnya kegagalan akad, yaitu pasah itu. Kalau tidak bisa mempersaksikan, maka baginya tidak wajib mengatakan hal itu, tapi wajib meninggalkan pemakaian barang belian tersebut. Nah, jangan dipakai dulu, baru dibalikkan ya. Nah, tunggu tersebut, apalagi ada menyaksikan hal-hal itu. Wa qala falau istakhdama raqiqan walau biqaulihi isqini aw nawilni athauba aw aghliqil baba fala radda qahran wa illam yaf'al raqiqu ma umira bihi fa in fa'ala syai'an min dzalika bila talabin lam yadurra. Apabila menggunakan budak belian sekalipun dengan perkataan minumilah aku, katanya, atau ambilkan pakaianku, atau tutupkanlah pintu, maka tidak dipaksa mengembalikannya sekalipun budak itu tidak melaksanakan perintah tersebut. Bila melakukan hal itu dengan tanpa disuruh sebelumnya, maka tidak mengapa, boleh dikembalikan. Far'un, di mananya itu? Baca di luar tema. Apa itu? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang tua kita buta, orang tua kita mau ambil wudhu, apakah boleh kita bantu untuk ambil wudhunya? Apanya tadi? Orang kita buta. Orang tua kita buta. Orang tua kita ini mau mengambil air wudhu, kita bantu untuk ambil wudhunya.
orang tua kita itu kan kalau kita sentuh laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu kita. Ya, dia tidak ada alasan tidak dibantu. Wudhu itu kesempatan kamu untuk berbakti kepada orang tua, apalagi orang tua itu buta, ya, memerlukan sangat tersebut itu. Ya, sedangkan yang melek saja kau perhatikan, apalagi yang buta, jangan kau bentak-bentak. Karena Allah berkata, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Nah, itu ini nyusahkan aja. Nah, hati-hati. Ya, kita kadang-kadang beranding orang tua, ya seolah-olah dia takut sama, seolah kita tegak, kita bilang melawan sama orang tua. Orang tua tetap menahan hati dia. Jadi jangan bilang itu dosa besar. Ya, tegur kita jalan, emak macam tak tahu aja. Terasa diam dia, hati-hati kau. Itu sudah dosa. Ya, karena kenapa? Oleh karena sayang tak akan terucapkan model untuk tersebut itu. Jadi diam dan omong itu kamu mesti perhatikan, naruka wa jannatuka, surgamu nerakamu jadi orang tua kamu itu. Itu keramat yang hidup. Wali manapun besar apa wali tidak sehebat wali itu. Di rumah kamu itu ada. Apalagi kalau dia mau wudu, tidak ada alasan. Tapi kalau orang lain mungkin, kalau bapakmu perempuan lain mungkin itu jelas bukan mahramnya satu. Sekalipun ibumu tak bisa mewudukan bapakmu, jelas batal wudu itu. Paham? Tapi kalau anaknya laki perempuan kepada emak kepada bapak tidak masalah dua-duanya. Nah, itu kesempatan. Bentuk bagaimana bakti coba. Itu saja masalahnya. Ya. Jelas. Tak bisa wudu ditayamumkan. Nah, itu penting kalau mengaji ilmu nih. Mau tahu nanti kalau tidak kau tua, kau buta, anak muda, ya tak nampak diajar kepada itu. Nah, begini cara tersebut. Tapi kalau sama-sama tak mengaji, bapaknya tua tak mengaji, anaknya tak mengaji, sibuk belanji, apalah tahu. Itu masalahnya ilmu agama ini. Jadi kita wajib belajar. Itu hada haramun wa hada halalun. Halal haram itu wajib kita belajar. Itu fardu ain. Siap hidup-hidup wajib belajar. Itu saja. Nah, ada kita itu. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin bertanya di luar kajian kita besar. Saya ada mendengar ceramah di masjid lain mengenai ziarah kubur, yang mana berisi ceramah tersebut adalah haram dalam menyiram kuburan saat ziarah kubur. Apakah benar saat ziarah kubur haram menyiram kuburan tersebut? Mohon penjelasannya. ya, itu betul sebetulnya. Ya, itu ada di kitab risalah kecil itu juga ada. Kalau menyirami air ke kubur itu disiram ketika setelah dikuburkan. Setelah dikuburkan, baru disiram tiga kali siraman. Dikatakan begini, baradallahu marja'an, Allah dinginkan hidup kamu. Ghafarallahu dzambak, Allah ampunkan semua. Wa ja'al jannata maswa, Allah janjikan atau tempatkan surga untuk itu saja. Nanti sudah setahun bahasa hari orang bawa ceret yang kuning itu. Hati-hati siram kalau masuk ke liang itu haram hukumnya. Betul. Jadi mana tahu kalau tanah keras tidak apa-apa digodok-godok, mungkin mau dikasih tanaman, tidak apa. Tapi kalau sengaja menyiram masuk ke dalam itu diharamkan. Ya, itu betul lah kata yang mengatakan itu. Cuman kita kalau di kita ini kan tidak disiram juga, air masuk sendiri. Ya, ke tanah Arab itu tanah perang tandus, beda kan? Ya, lebih utama lagi di kita ini tidak usah disiram lagi, biarlah sudah begitu. Ya, nah beda kalau mau nanam bunga, apa namanya, punya kuburan, apa namanya? Kambak apa namanya? Ya, lambat apa namanya? Bunga merah, bunga apa namanya? Bunga kuburan. Silakanlah. Karena selagi dia belum kering dia akan bertasbih minta akan ampun kepada ahli kubur itu. Ya, itu saja. Jelas. Betul lah itu kata penceramah itu. Ya, cuman kita ini kadang-kadang memang bandel. Nah, diberitahu ini menang ngopi ke kuburan orang tua. Subuh raya orang sibuk bermaaf-maafan, kau ke kuburan bawa ceret kuning lah. Kemana? Kuburan mak. Nang apa? Kasih minum ya? Ya. Padahal ziarah itu kapan saja boleh. Diutamakan lagi hari Jumat. Sehari Jumat atau pagi Sabtunya sekali. Karena Rasulullah berkata, "Man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumul jum'ati ka hijjatin." Barang siapa yang ziarah
kepada kedua orang tua atau satu di antaranya pada hari Jumat, ulama kan pagi Sabtu sekali, itu seperti pahalanya satu haji. Dengar tak kau? Beda mertua orang tua. Ini aku tengok di kuburan mana tuh, kataku budak-muda ni kenapa ziarah tuh? Ustaz kemarin tak jadi sama dia tuh. Nah, dia bicara pula kepada budaknya. Ini ida aja kerjaan. Iya, ada orang begitu. Nah, boleh lebih anda. Aku tanya sering aku lihat di kuburan. Siapa tuh? Ustaz mantan bini kok dak, mantan kekasih Ustaz tak jadi. Menambah masalah. Nah, paham tak tuh? Ya. Jelas tak? Nah, kalau nak menghilangkan masalah tutup, dia punya adik atau kakak lamar kaki atau adik aman kan? Itu penutupnya itu. Dengar. Ya. Ada lagi? Baca. Ini mulai bertanya panjang kisahnya. Ya. Bacalah tuh, orang nunggu tuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, jika seorang perempuan orang tua meninggal, apa boleh kita ikut ke makam? Nah, apa hukumnya ya? Rasul berkata dalam fikihnya dikatakan apabila iddatul wafat itu beda dengan iddatul talaq. Kalau talak 1, talak 2 itu iddah kembali sang suami itu dalam 3 bulan 10 hari. Kalau iddatul wafat 4 bulan 10 hari. Jadi kalau nak nengok laki, ya, nak ke situ perempuan itu 4 bulan 10 hari nanti baru tengok. Kalau nak pergi juga. Beda anaknya, ulama berkata apa-apa anak-anaknya. Tapi ya menjagalah tersebut itu. Kenapa? Tunggu 4 bulan 10 hari karena 4 bulan 10 hari itu dia boleh dilamar kembali. Kenapa boleh dilamar kembali? Karena 4 bulan 10 hari itu sperma bekas di rahim itu sudah bersih. Paham? Ini kalau laki meninggal ikut bini di situ. Yang tukang talkin kan nengok dulu tuh, macam aku tengok. Cantik juga MJ ini. Mak janda ni. Bukan nengok kembang itu lagi, nengok kembang betina tuh. Paham tak tuh? Bikin fitnah. Tuh, nanti kena tengok 4 bulan 10 hari. Jelas, di rumah sajalah, pakaian biasa, nak pergi kenduri, bergencu, bercelak. Tak boleh begitu. Haram. Keras ya ngomong tuh. Ya, tapi ngomong apalah kita ya. Kita ngomong begini, orang ngomong begitu. Ya, beda kalau anak-anaknya pergi. Kalau sang suami, istri jangan. Itu saja masalahnya, kematian suami beda dengan dicerai. Ya. Ada lagi? Aku tahu tuh banyak tersinggung itu. Biasa. Ya. Tersinggung, tersungging biarlah. Ya, ini disampaikan. Ini tidak kena pelajaran perempuan ikut rata-rata ke kuburan. Ngapa ke situ? Ya bikin fitnah saja. Benar, apalagi orang perempuan lambat bersandal tinggi, berginju, bercelak. Orang bukan ingat seperti itu. Ini satu contoh lah. Kalau kita ngantar orang pengantin, ya lewat jenazah, coba manten itu terasa menung dia. Aduh, dia bilang, awak hari gembira nih berselisih dengan orang meninggal. Coba yang membawa manten itu ketemu coba orang yang membawa jenazah itu ketemu manten senyum dia, ramai dia bilang, tuh kita nih gembira sejenak, sedih sejenak, paham tak? Itu saja masalahnya ya. Baca. Ini dua siarannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar kajian kitabnya Ustaz. Perihal kebiasaan ada setempat mengenai mandi pengantin. Saat proses mandi pengantin mempelai perempuan ini ditontonkan di depan umum, bahkan ada yang melakukan live streaming di Facebook ataupun Instagram. Sedangkan mempelai pengantin tersebut auratnya terbuka di depan umum dan bukan muhrimnya. Dan ada yang mengatakan mandi pengantin agar pernikahan makin langgeng dan membuang bala. Mohon penjelasannya Ustaz mengenai adat mandi pengantin, apakah ada aturan dalam Islam? Mohon penjelasannya. Allahu Akbar. Orang mandi belum manten. Biasa orang mandi setelah manten. Ya, junub itu setelah manten enggak? Iya. Ini mandi ditengok orang pula. Jangankan dengan orang lain, dengan calon suami kau calon nih belum nikah,
berdua-dua begitu tuh haram udah buka-buka. Apalagi orang banyak ditengokkan. Apalagi macam muka-muka kau nengok, suka kau nengok. Dia bilang, apalagi punya awak dia lamar orang. Jangan sama dia, bilang itu putihnya bentuk bukan coklat. Nah dibilang sama dia, tak jadi kau. Betul. Dia bilang macam burung merak, ke badan cantik, kakinya teritip deh. Ngomong apa? Kena kan? Jadi hukum Tuhan itu tak usah kita begitulah. Aurah itu perempuan tuh Nabi berkata semua aurah yang boleh dilihat kecuali wajah dan dua telapak tangan, itu saja nih kalau kita boleh tengok. Itu pun ditengok 3 hal. Pertama dilihat ketika mau kita lamar, yang kedua dilihat ketika mau salat, yang ketiga lihat mau tawaf. Lain tak boleh tengok-tengok. Ini mandikan, yang mandikan lelaki pula. Ustaz angin-anginan. Allahumma shalli ala Muhammad Salim, kajung beler dia. Dengar tuh. Itu kalau jantan pula, kalau ada bencong, bukan dia tidak dengan bini itu, dia jantan ganteng ini dia bilang, boleh juga, gede-gede mata dia, sundal itu. Aku ngomong sekali lah, keras itu ya. Yang memandi itu kan kadang setengah 12 orangnya, betul tak? Yang tukang hias manten, coba, ada tak perempuan sekali, laki-laki? Tidak. Yang tak tahu lah aku bisa ada. Payah. Dibilangkan bencong, enggak. Tak bilangkan bencong mirip-mirip, sekali dibuka halunya mantap dari punya kau. Bos gadang juga dia bilang. Kau ini. Itulah namanya orang kena laknat. Nanti Rasulullah berkata laknat itu laki-laki menyerupai perempuan, perempuan laki-laki. Semua hal. Memang tak boleh mandi depan umum tuh. Sedangkan kita dua suami istri saya mandi, silahkan buka telanjang, tapi dalam kamar mandi dewek berdua. Tak apa-apa mau tengok. Nah, apa kabar? Digoyang. Sekok pegang alunya, sekok pegang apa namanya? Tidak apa-apa dia suami istri. Tapi kalau kena ikut dah ada orang ketiga masuk, anak saya dah boleh dimasukkan. Paham? Tuh, ini tak biasa mandi manten dibilang langgeng kepala botak kau. Bikin penyakit cuma. Itu kadang sering kesurupan tuh. Mandi-mandi begitu. Paham? Jalur kuning ini habis kelapa dari ujung sampai ke bawah. Kelapa itu dari ujung sampai ke bawah. Saya dulu kawin di Mekah ya. Saya Jumat nikah. Mandi tak Pak Haji? Tak, kalau kau mandi dewek. Dibedak sendiri, muka hitam bagaimana pula tak bisa putih muka aku bilang. Ya, saya ada adat kawin tuh di Mekah itu. Pakaian sana Saudi di Mekah itu gayanya. Kemudian gaya apa namanya? Gaya adat Banjar, ada adat Jawa dipakai ada juga. Tapi tak berani perempuan pakai, kita pakai dewek. Makan dah. Biar miring-miring sana lah. Tuh. Paham tak kau? Dia mandi manja betul. Dia bilang raja sehari, budoh sehari. Ya, kita orang putar kepala sini putar sini putar, betul tak? Bukan raja sehari, budoh sehari. Jelas tak kau? Tanda kau bilang tak jadi. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Tak boleh kalau kau kawin nanti mandikan begini, mandi dewek. Ya. Nanti kalau sudah nak mandi, sudah kau berjima, lantarlah kau nak mandi. Ya, tak. Bilang sama mertua jangan nengok. Jadi ada orang sengaja kawin, begundol dia. Jadi kalau mandi tak tahu mertua kan. Dia bilang, nak tahu aja dia bilang. Bah, ini kawan kau ada kawin berapa orang dan kan baru seminggu-minggu ada kawin 3 orang nih. Nah, dia tanya mana tuh budak-budak tuh. Aku bilang dia lagi berbulan madu, entaklah dia. Ya, itu. Jangan dikacau-kacau, yang telepon, biarkan dia. Nanti soal itu bunting baru boleh tahu. Apalah Pak ya? Aku ngomong pas-pas saya ngomong ya. Paham tak tuh? Jangan mandi-mandi model begitu. Paham tak tuh? Benar. Allahumma shalli ala Muhammad Salim, botak kau bilang. Nabi Muhammad dijual. Dah ada mandi semua. Kalau mandi dewek itu adatus sayyi'ah namanya, kebiasaan tak baik. Paham? Tapi sudah menjadi kebiasaan orang dah mandi itu dah. Nanti macam-macam dengan mandi ini dah. Itu bahaya. Dia tengok siapa. Kedinginan musim dingin tuh. Kedinginan benda tegak jadi turun. Ya. Tidak aja kau ni. Itu saja dan ditengok tak. Bini kau ditengok orang. Yang si kau ni bilang untung aku tak jadi sama dia tu katanya. Kalau aku jadi dia, rugi dia tu ketemu sama dia tu. Kasawat dulu. Coba ngomong kawan yang nengok tadi. Paham tak tu? Yang sering berbini ni, tahu kan? Ada lagi tu. Mana lagi dia bertanya deh kalau aku sekak tu. Itu sajalah. Ya, jaga nanti kalau nak kawin dosa
mertua juga jangan nengok, bapak emak kau jangan nengok, kau mandilah berdua, udah. Nah, dia mandi dewe, aku mandi dewe. Nanti kalau kan mandi berdua sudah kau akad. Nah, sudah langkah tuki, aku langkah kau. Nah, nantilah kau nak mandi, kecamuk ke situ. Ada. Nah, itu tadi. Ya, itu saja. Ini kena jahiliyah semua kelakuan menjadi adat. Ya. Gimana tuh? Dah lah ya. Adzan. Nah, dah. Berhaklah kita pergi ke duri. Nah, orang undang tadi kan? Ini ada undangan sudah isya nih, ya. Jangan tinggalkan tuh. Orang berhak didatangi ya, ya. Tak mungkin lah malam berjoget malam gini. Ya kan berjoget ke panggung memang ke duri itu. Ya. Sudah diundang gitu. Alhamdulillah kulli hal ya. Mudahan ngaji lah bagus baik. Ada itu nak kawin. Kau ntar kawin kan? Mau kawin kan nih? Atau kan nak bujang lama lah? Nak kawin kan? Oh yang belakang tuh, nak kawin kan? Iya itulah tadi. Yang lama kumpulkan duit. Wallahu a'lam. Bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أمورنا اللهم صل على الصالحين وصلى محمد والحمد لله من تقبل الله منكم إنه منكم تقبل الله على محمد يا رب جاري